Namaku Dimas, mahasiswa tingkat akhir jurusan Kesehatan Masyarakat di salah satu universitas negeri di Bandung. Semester ini aku sedang mengerjakan tugas akhir, dan dosen pembimbing menyarankan agar aku melakukan observasi di desa yang pelayanan kesehatannya belum optimal. Aku pun memilih desa Sukatani, sebuah desa kecil di kaki Gunung Cakrabuana, yang katanya memiliki kisah unik soal fasilitas kesehatan. Perjalanan ke desa itu cukup panjang dan melelahkan. Aku harus naik bus ke terminal kecamatan, lalu menyambung ojek melewati jalan berbatu dan hutan bambu yang lebat. Saat aku tiba, suasana desa terlihat asri dan tenang. Warganya ramah, saling sapa, dan hidup dengan cara tradisional. Tapi entah kenapa, sejak awal aku merasa hawa di desa itu sedikit berbeda. Terasa agak berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Aku menginap di rumah Pak Ranu, seorang guru SD yang juga relawan desa. Beliau sangat terbuka dan bersedia membantuku selama melakukan penelitian. Malam pertama, sambil makan malam, aku sempat bertanya soal fasilitas kesehatan di desa. "Pak, kalau di sini, puskesmasnya di mana ya?" Wajah Pak Ranu langsung berubah. Ia berhenti mengunyah dan saling pandang dengan istrinya. Suasana makan jadi hening sejenak. "Ada, Mas Dimas," jawabnya pelan. "Tapi udah lama nggak dipakai loh." "Kenapa, Pak? Emang tutup?" "Nggak ditutup resmi sih, tapi udah lama kosong. Nggak ada yang mau kerja di sana lagi." Aku bingung, kok bisa? Bukannya penting banget ya puskesmas di desa terpencil kayak gini? Pak Ranu menatapku agak lama, lalu menunduk dan menjawab singkat. "Tempatnya nggak beres, Mas." Aku nggak langsung paham, tapi dari nada bicaranya, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan terbengkalai. Ada misteri, sesuatu yang ditutupi. Keesokan paginya, aku menyempatkan diri berkeliling desa sambil menyapa warga. Mereka semua ramah, tapi setiap kali aku menyinggung soal puskesmas, responnya sama. Wajah cemas, suara jadi pelan, lalu diam. Bahkan ada yang buru-buru pamit dan masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 11 siang, aku memutuskan untuk mencari sendiri bangunan puskesmas itu. Menurut penjelasan Pak Ranu, letaknya ada di ujung desa, dekat kebun bambu dan sawah. Aku menyusuri jalan setapak berkerikil, melewati kandang sapi dan pohon mangga tua. Setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya aku melihat sebuah bangunan tua berwarna abu-abu kusam. Itulah puskesmas desa Sukatani. Dari luar saja sudah kelihatan tak terawat. Cat dindingnya mengelupas, kaca jendela banyak yang pecah, dan pintu gerbangnya menggantung lepas dari engsel. Rumput liar tumbuh tinggi, bahkan hampir menutupi papan nama di depannya. Aku mendekat perlahan. Begitu melewati gerbang, tiba-tiba aku mencium bau aneh. Bau amis bercampur bau bangkai. Hidungku terasa perih. Aku sempat menoleh ke belakang, memastikan tak ada orang lain di sekitar. Sepi, aku pun masuk ke dalam bangunan. Langkahku pelan. Hati-hati, lantai keramiknya retak dan berdebu. Di kiri, ada bekas ruang tunggu dengan kursi plastik yang sudah patah. Dinding-dindingnya penuh coretan. Aku melihat ruang pemeriksaan yang pintunya terbuka setengah. Isinya kosong, hanya meja karat dan rak obat yang kosong melompong. Di ruangan lainnya, ada kamar rawat inap dengan 2 ranjang tua berkarat. Tirai penutupnya kotor dan sobek. Di salah satu sudut ruangan, ada boneka anak kecil, tanpa kepala, tergeletak di lantai. Jantungku berdegup lebih cepat. Semakin aku masuk ke dalam, suasana makin mencekam. Udara jadi dingin, dan entah kenapa aku mulai merasa pusing. Di lorong paling ujung, aku menemukan satu pintu yang terkunci rapat. Pintu kayu itu terlihat lebih baru dibandingkan ruangan lain, seolah pernah diganti. Tapi yang paling mencolok adalah secari kertas yang ditempel di tengah pintu dengan paku karatan. Tulisan di kertas itu buram, tapi masih terbaca jelas. "Jangan dibuka." Aku diam beberapa saat, menatap tulisan itu. Perasaanku tak enak, jealous. Ini bukan sekadar larangan biasa. Pintu itu seolah memancarkan aura gelap yang membuat bulu kuduku berdiri. Saat aku hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari arah belakang. "Jangan ganggu mereka." Aku refleks menoleh, tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan pintu dan cahaya samar dari luar jendela. "Halo, ada orang?" teriakku, mencoba memastikan. Tak ada jawaban. Aku segera berlari keluar dari bangunan itu. Nafasku tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipis. Entah kenapa, meskipun hari masih siang, suasana di dalam puskesmas itu terasa seperti malam. Seolah waktu berhenti di sana. Sesampainya di rumah Pak Ranu, aku langsung rebahan di kamar tamu. Aku belum cerita apa-apa, tapi malam Nia,
Aku mengalami mimpi yang mengganggu. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam ruangan yang terkunci tadi. Tapi kali ini pintunya terbuka. Di dalam, ada meja panjang dengan lilin-lilin hitam yang menyala. Di lantai, tergambar lingkaran besar dengan simbol aneh. Dan di tengah-tengahnya, terbaring sesosok tubuh seorang perempuan. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya ternganga, seperti hendak berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Di sekeliling tubuh itu, berdiri orang-orang berpakaian hitam. Wajah mereka tertutup kain. Mereka melantunkan sesuatu dalam bahasa yang asing. Suara mereka terdengar berat dan bergema. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Jam menunjukkan jam 2:17 dini hari. Tapi dari luar jendela, aku mendengar suara aneh, suara orang membaca mantra. Pelan, tapi jelas, aku mendekati jendela dengan jantung berdegup kencang. Dan dari kejauhan, dari arah puskesmas itu, kulihat kilatan cahaya seperti nyala api lilin. Setelah mimpi menyeramkan semalam, aku masih merasa gelisah. Wajahku pucat dan tanganku gemetaran saat menyendok sarapan pagi yang disiapkan Bu Ranu. Entah kenapa, bayangan ruangan dengan simbol-simbol dan mayat perempuan bermata terbuka itu terus menghantui pikiranku. Pak Ranu memperhatikan gelagatku. "Mas Dimas, mimpi buruk ya semalam?" Aku angguk pelan, ragu untuk bercerita. "Tentang puskesmas?" tanya Pak Ranu pelan. Aku langsung menatapnya. "Iya Pak, kok tahu?" Pak Ranu menarik napas dalam. "Mas Dimas bukan orang pertama yang ngalamin itu. Tapi tolong, jangan terlalu dalam nyari tahu soal puskesmas itu. Banyak hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Aku makin penasaran, tapi aku tahu, menekan-nekan pertanyaan tidak akan membuat orang seperti Pak Ranu berbicara lebih banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari jawaban ke sumber lain. Aku bertanya ke salah satu warga yang sudah tua dan dikenal sebagai orang yang dituakan di desa. Namanya Mbah Dirjo. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah panggung sederhana di pinggiran sawah. Saat aku datang, Mbah Dirjo sedang menjemur daun sirih di halaman. Rambutnya sudah putih semua dan tangannya kurus keriput, tapi sorot matanya masih tajam. "Aku udah duga kamu bakal datang," kata Mbah Dirjo tanpa aku perlu buka suara. "Kamu anak pintar, tapi kadang yang terlalu ingin tahu malah celaka." Tercekat. Saya cuma mau tahu Mbah tentang apa yang sebenarnya terjadi di puskesmas itu. Kenapa ditinggalkan? Mbah Dirjo tak langsung menjawab. Ia mengambil kendi air, meneguknya sedikit, lalu duduk di kursi rotan tua. Ia menatap jauh ke arah sawah yang membentang. "Dulu, puskesmas itu tempat orang berobat, tempat orang sembuh," katanya. "Tapi segalanya berubah sejak 5 tahun lalu. Waktu ada sekelompok orang dari luar desa datang. Katanya relawan kesehatan, bawa alat-alat lengkap, pakaian rapi, mereka buka layanan gratis." Aku mengangguk, mendengarkan dengan serius. Awalnya warga senang, mereka ramah, suka bagi-bagi obat, tapi lama-lama mereka mulai tertutup. Tiap malam terdengar suara aneh dari dalam puskesmas. Kayak suara orang nyanyi, tapi bukan nyanyi biasa. Lebih kayak mantra. Warga mulai curiga, tanyaku. "Iya, apalagi setelah beberapa binatang peliharaan warga hilang. Kucing, ayam, kambing ditemukan mati dengan luka aneh, kayak bekas dibedah, tapi bukan cara biasa. Dan semuanya ditemukan di sekitar puskesmas." Aku merinding mendengarnya. Tapi yang paling parah, malam Jumat Kliwon waktu itu, lanjut Mbah Dirjo, ada seorang bidan desa, namanya Bu Lilis, yang tiba-tiba hilang. Ia terakhir terlihat masuk ke puskesmas. Besok paginya, ditemukan di ruangan yang sekarang dikunci itu. Aku menggigit bibir. Ternyata mimpi yang kualami bukan sekadar mimpi. Mayatnya penuh luka, ada simbol aneh di perutnya, dan matanya nggak bisa ditutup sampai dimakamkan. Banyak orang bilang, itu hasil ritual pemujaan setan. Mereka mau buka gerbang untuk makhluk lain, dan Bu Lilis dijadikan tumbal. Aku diam, tubuhku menegang. Warga marah, tapi waktu mereka datang dari Mairome ke puskesmas, orang-orang itu udah hilang, kabur. Cuma sisa ruangan ritual itu, lilin hitam, simbol-simbol, dan darah kering. Sejak itu, tempat itu dikunci. Warga sepakat buat nggak pernah buka lagi. Aku terdiam cukup lama. Suara jangkrik terdengar nyaring dari semak-semek sekitar. Aku tahu ini bukan sekadar cerita iseng. Terlalu banyak yang masuk akal dengan apa yang kulihat dan alami. Kalau begitu, kenapa nggak dihancurkan aja bangunannya, Mbah? Mbah Dirjo menggeleng pelan. Udah dicoba, tapi tiap kali dibongkar, selalu ada kejadian aneh. Yang ngangkat batu jatuh pingsan, ada yang kesurupan, ada yang muntah darah. Akhirnya, dibiarkan aja. Tapi ada syaratnya. Apa? Malam Jumat Kliwon, warga nggak boleh mendekat, karena konon arwah para pemuja itu masih balik buat menyempurnakan ritual mereka. Mereka butuh satu tumbal lagi. Deg.
Dadaku berdebar kencang. Apa ritual itu? Belum selesai, nggak tahu. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang lihat cahaya lilin dari dalam puskesmas. Ada suara mantra, dan kadang ada yang mimpi kayak kamu. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Meski semua perasaanku melarang, rasa penasaranku lebih besar. Aku memutuskan untuk kembali ke puskesmas malam itu. Sendirian, sekitar pukul 11 malam. Aku berangkat dengan membawa senter, kamera kecil, dan air doa pemberian Mbah Dirjo katanya untuk perlindungan. Langit malam gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membuat daun bambu berdesir seperti bisikan. Sesampainya di depan puskesmas, aku berdiri beberapa saat. Bangunan itu gelap gulita, tapi dari celah jendela, aku melihat cahaya, seperti cahaya lilin yang bergetar. Aku masuk, lewat jendela yang pecah. Langkahku pelan, sangat hati-hati. Udara di dalam puskesmas jauh lebih dingin dari luar. Suasana benar-benar sunyi, hanya suara nafasku yang terdengar. Lalu aku melihatnya. Pintu ruangan terkunci itu terbuka. Tak ada suara, tapi udara dari ruangan itu terasa lebih dingin. Menusuk tulang, aku mendekat. Cahaya lilin terlihat jelas sekarang. Di dalam, ada meja panjang berdebu dengan 5 lilin hitam yang menyala. Di lantai, ada lingkaran besar dengan simbol-simbol yang mirip seperti di mimpiku. Aku mengangkat kamera, mencoba merekam. Tapi tiba-tiba lilin-lilin itu menyala lebih terang. Seolah tersulut angin tak kasat mata. Dan dari pojok ruangan, muncul sesosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya seperti pakaian medis yang penuh darah. Dia berdiri kaku, lalu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya gelap kosong. Kenapa? Kamu balik ke sini. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dan saat aku mencoba mundur, muncul bayangan-bayangan hitam dari tembok tinggi, kurus, bergerak seperti asap yang hidup. Mereka mengelilingiku. Aku berusaha berteriak, tapi tak ada suara keluar. Kayak senter padam, kamera terjatuh, dan semuanya gelap. Aku terbangun dengan tubuh berat, seolah baru bangun dari tidur puluhan tahun. Kepalaku pusing, tenggorokanku kering, dan seluruh tubuhku nyeri. Saat membuka mata, aku langsung menyadari bahwa aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Ruangan tempatku berada terlihat seperti bangsal rawat inap puskesmas, tapi berbeda, bersih, terang, dan tertata rapi. Dindingnya putih bersih, ranjang-ranjang berjejer seperti baru, tapi suasananya terlalu sunyi. Tidak ada suara apapun. Bahkan detak jantungku sendiri terasa bergema. Aku mencoba duduk. Di sekelilingku, perlahan muncul beberapa sosok berpakaian putih, seperti perawat. Tapi wajah mereka aneh pucat. Matanya kosong, dan senyum mereka lebar. Tidak wajar. Salah satu dari mereka mendekat sambil berkata pelan, "Akhirnya kamu datang juga, Dimas. Kami sudah menunggumu." Aku langsung mundur, tapi kursi tempat dudukku seperti menempel. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada jalan keluar. Ruangan itu tiba-tiba berubah. Dindingnya kini retak, ranjang-ranjang berkarat, dan dari lenggit-lenggit menetes darah. Perawat-perawat itu perlahan berubah wujud. Kulit mereka mengelupas. Mata mereka menjadi hitam seluruhnya, dan dari tubuh mereka keluar uap gelap seperti asap. Perempuan berseragam medis yang kulihat semalam muncul kembali. Kali ini berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya makin menyeramkan. Matanya kosong, dan mulutnya berbisik cepat dalam bahasa yang tak kupahami. "Kamu akan jadi medium, penghubung, tumbal terakhir," katanya dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba tubuhku terangkat sendiri. Aku merasa seperti dikendalikan, tidak punya kendali atas tangan atau kakiku. Mereka membawaku ke dalam ruangan ritual, ruangan yang sebelumnya terkunci. Simbol-simbol itu kini menyala sendiri, berpendar merah darah. Lilin-lilin hitam menyala satu persatu. Suara mantra menggema keras. 6 sosok berjubah hitam berdiri, melingkar di sekelilingku. Masing-masing memegang benda berbeda: pisau kecil, tengkorak, bunga layu, dan 1 botol berisi cairan hitam pekat. Aku diletakkan di tengah lingkaran. Tubuhku menempel di lantai, tidak bisa bergerak. Darah dari lukaku yang entah sejak kapan mengalir, ikut menetes ke simbol yang tergambar. Suara-suara itu semakin keras. Lantai mulai bergetar. Lilin berkedip-kedip cepat, dan dari tengah lingkaran mulai muncul asap hitam pekat seperti gerbang ke dunia lain sedang terbuka. Aku berusaha melawan. Dalam hati, aku membaca doa-doa yang diajarkan ibuku sejak kecil. Ayat demi ayat ku ucapkan dalam hati. Tapi suara-suara itu berusaha menenggelamkan pikiranku.
Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar ruangan. Disusul cahaya terang yang menembus dinding gelap puskesmas. "Dimas!" Itu suara Mbah Dirjo. Dari pintu ruangan, Mbah Dirjo masuk bersama beberapa warga desa. Mereka membawa obor, botol air doa, dan kain putih bertuliskan lafaz-lafaz suci. Mbah Dirjo memercikan air doa ke arah lingkaran. Seketika, jeritan keras terdengar dari semua arah. Sosok-sosok berjubah hitam itu berteriak. Tubuh mereka mengepul asap, dan satu persatu menghilang menjadi debu. Perempuan berpakaian medis itu juga memekik panjang, lalu melayang mundur sebelum tubuhnya meledak seperti bayangan hitam yang pecah. Aku langsung bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, aku merangkak keluar dari lingkaran. Mbah Dirjo menolongku berdiri. "Ayo cepet, kita harus keluar sebelum gerbangnya tertutup." Aku dan warga lari turborit-barit keluar dari puskesmas. Saat kami sudah cukup jauh, terdengar suara seperti ledakan dari dalam bangunan itu. Api menyala dari jendela-jendela, tapi bukan api biasa. Api itu hitam dan tidak membakar apapun, hanya menghapus jejak. Keesokan harinya, warga sepakat untuk menghancurkan sisa bangunan puskesmas dengan cara khusus. Tidak cukup hanya dibakar, tapi juga diberi pagar sesajen dan doa-doa dari 3 pemuka agama berbeda. Mbah Dirjo bilang, roh-roh jahat itu tidak sepenuhnya hilang, hanya ditutup, dikurung kembali di dalam dunia mereka. Aku dirawat selama 2 hari di rumah, Pak Ranu. Selama itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Tiap malam, aku masih mendengar suara mantra, tapi makin lama makin pelan, hingga akhirnya menghilang. Sebelum aku pulang ke kota, Mbah Dirjo datang menemuiku. Ia menyerahkan secari kertas dan sebuah kantong kecil berisi tanah. "Tanah ini dari halaman puskesmas. Simpan. Kalau kamu masih diganggu, taburkan di sekeliling tempat tidurmu," katanya. "Dan ini catatan soal apa yang kamu alami. Kalau suatu hari kamu memutuskan untuk cerita, baca ini dulu." Aku menerima keduanya dengan hormat. Sesampainya di Bandung, aku melanjutkan hidup seperti biasa. Tugas akhirnya tetap aku kerjakan. Tapi aku tidak pernah mencantumkan data dari desa Sukatani. Terlalu berbahaya kalau orang luar tahu dan datang ke sana hanya untuk rasa penasaran. Kameraku rusak, file rekamannya hilang semua. Hanya satu foto yang tersisa, foto pintu ruangan dengan tulisan lusuh, "Jangan dibuka." Dan kadang, saat malam sunyi, aku masih suka mendengar bisikan samar. Di ujung telinga, "Kita belum selesai, Dimas.